Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar Anda semuanya? Baik? Alhamdulillah, kalau baik ya. Nah, jadi cepat atau kelasnya? Oh ya, Udin, pimpin doanya. Baik, Pak. Ah, ah, em, Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa mengikuti ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Ah, Terima kasih. Dan silakan duduk kembali. Jadi kita mulai saja absennya pada kali ini. Oh iya, Udin, tolong bantu Bapak untuk masalah fokus. Iya. Baik, kita mulai absennya. ah, Muhammad Abdul hadir. Saya Pak. Hadir sepertinya ya. Udin Samsudin hadir. Di sini Pak. Oh ya, Bapak lupa. Oke. Nila Karmila hadir. Saya Pak. Aduh, kecil sekali badannya, jadi tidak kelihatan Bapak. Oke. Oke. Hadir semua sepertinya ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Udin ya. Silakan duduk kembali. Baik, jadi pelajaran kita kali ini itu membahas tentang meringkas teks eksplanasi. Iya, teks eksplanasi. Ada yang pernah jumpa atau ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Tidak ada. Tidak ada yang tahu, sepertinya. Oke. Nah, kalian semua pasti punya handphone kan? Punya HP. Ya, kalau sekarang masa nggak ada yang punya handphone, ya kan? Jadi kalian semua pasti pernah berselancar di internet dan membaca sebuah artikel atau berita tentang fenomena alam, misalnya entah banjir atau fenomena gerhana matahari gitu ya, pernah. Nah, teks yang kalian baca itu disebut teks eksplanasi. Iya, teks eksplanasi. Jadi saya tidak langsung kalian itu pernah bertemu dan membaca teks eksplanasi itu. Nah, oke. Jadi apa sih manfaat dari kita mempelajari teks eksplanasi ini? Wah, ini. Jadi pada materi kali ini, sini kita akan mengetahui apa sih manfaat dari teks eksplanasi tersebut. Begitu. Nah, setelah kalian mengetahui teks eksplanasi, lalu strukturnya, lalu kayak kebahasaannya juga itu penting. Tugas kalian adalah meringkas teks eksplanasi tersebut sesuai dengan KD kita kali ini ya. Oke. Baik, jadi kita mulai saja materi kita kali ini. Pertama itu tentang pengertian teks eksplanasi. Nah, teks disebutkan di slide di papan tulisnya, bisa kalian lihat, bisa kalian baca juga. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya itu bisa terjadi. Nah, jadi inti dari teks ekspansi ini ialah menjelaskan secara rinci bagaimana, mengapa fenomena alam atau pengetahuan sosial budaya itu bisa terjadi. Nah, jadi itu pengertian dari teks eksplanasi. Dia menjelaskan, berikan informasi, menjelaskan. Oke. Nah, lalu di dalam teks eksplanasi ini, ya, itu terdapat fakta nyata, hal yang nyata.
yang dirangkai secara berurutan dan berhubungan dan memiliki hubungan sebab akibat. Itu. Jadi itulah teks eksplanasi secara keseluruhannya. Nah, itu dia. Nah, ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada. Oke, bawa lanjut ya. Lalu ciri-cirinya, ciri-ciri teks eksplanasi. Di situ ciri-cirinya yang pertama itu ya, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan serta interpretasi. Nah, jadi struktur dari teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan serta interpretasi. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu informasi yang dimuat secara fakta atau faktual. Jadi tidak ada fiksi, tidak ada kebohongan, tidak ada karangan di dalam teks eksplanasi tersebut. Lalu faktual disebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan. Iya, keilmuan. Jadi bisa dijelaskan secara sains, secara teori, secara ilmiah. Itu ya. Lalu sifatnya yang informatif. Nah, jadi teks eksplanasi ini sifatnya informatif. Dia menjelaskan gitu bagaimana proses terjadinya fenomena alam itu. Oke, itu untuk ciri-ciri teks eksplanasi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang paham? Mas, Pak. Tidak ada ya? Oke, Bapak anggap kalian semua mengerti lah ya ke sini. Lalu masuk kita ke strukturnya tadi, struktur teks eksplanasi. Tadi struktur tadi ada 3 ya, 3. Nah, pertama itu pernyataan umum. Di pernyataan umum ini itu berisikan pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Misalnya gini loh. Misalnya ada teks eksplanasi yang membahas tentang hujan gitu. Tentang hujan. Jadi pada pernyataan umum ini dijelaskanlah pernyataan umum tentang hujan. Begitu. Lalu ada urutan sebab akibat. Nah, pada bagian ini berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari paling awal dari sini ya, paling awal sampai akhir. Ya, gitu. Jadi di bagian ini itu dijelaskan bagaimana proses terjadinya misalnya hujan tadi ya, bagaimana proses terjadinya hujan itu, proses fenomena hujan tersebut di sini dijelaskan yang dari air yang menguap ke udara, menggumpal menjadi awan, lalu turut lagi menjadi hujan. Nah, di bagian ini proses tersebut dijelaskan. Lalu interpretasi di sini berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Nah, interpretasi ini itu berisi tentang kesimpulan keseluruhan mulai dari dua topik tentang topik itu disimpulkan di bagian akhir. Ya, secara singkatnya begitu. Oke. Itu untuk struktur teks eksplanasi. Ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham? Bapak ingin kalian bertanya dulu. Tidak ada. Oke, Bapak anggap kalian paham ya. Lalu kaidah teks eksplanasi. Ini ya agak penting termasuk penting kaidah teks eksplanasi. Kaidah kebahasaannya. Nah, pertama itu fokus pada hal umum, bukan fokus pada partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta udara. Itu fokus pada hal umum. Lalu dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. Nah, jadi di dalam teks eksplanasi tersebut pasti ada istilah ilmiahnya. Lalu menggunakan konjungsi waktu. Contoh konjungsi waktu itu seperti sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Itu termasuk konjungsi waktu. Jadi di dalam teks eksplanasi itu ada itu namanya konjungsi waktu. Itu sering dipakai di sana. Lalu menggunakan kalimat pasif.
Jadi dalam teks eksplanasi itu kalimatnya tidak aktif, tapi kalimat pasifnya yang digunakan. Nah, oke, itu untuk kaidah kebahasaannya. Apakah ada yang kurang paham mengenai cara yang saya sampaikan sebelum kita masuk ke tugas peringkasnya? Tidak ada? Udin tidak bertanya? Oke, paham ya Udin ya? Baik, kalau gitu kita lanjut. Untuk tugas meringkasnya, meringkas teks eksplanasi tersebut, nanti akan Bapak berikan teks eksplanasi pada kalian semua, lalu Bapak ingin kalian meringkasnya. Nah, untuk meringkasnya tersebut, hal yang pertama yang harus kalian ketahui yaitu kalian harus mengetahui struktur itu tadi, struktur eksplanasi tersebut di dalam teksnya. Misalnya, apa tadi struktur tadi? Strukturnya pernyataan umumnya. Nah, pernyataan umum ini terdapat di bagian mana pada teks eksplanasi tersebut, kalian harus mengetahuinya. Begitu. Lalu urutan soal akibatnya kalian harus tahu di mana letaknya pada teks eksplanasi tersebut. Setelah kalian tahu di mana letak struktur teks eksplanasi tersebut, kalian tinggal meringkasnya, tinggal mencari pokok atau bagian penting dari struktur tersebut, lalu dikumpulkan dan jadilah ringkasannya, begitu. Nah, jadi itu ya, Bapak ingin kalian ringkas teks eksplanasi yang akan Bapak berikan. Oke, sebelum kita mulai tugasnya, Bapak ingin kalian lihat ke arah slide di tulisan sana. Nah, di sana terlihat gambar pantai yang kotor oleh sampah. Nah, jadi teks yang Bapak berikan akan berkaitan dengan gambar tersebut juga. Bentar, Bapak ambil dulu teksnya ya. Udin, bisa bantu Bapak? Oh iya, tolong bantu Bapak Udin ya, diambilkan teksnya di ruang kantor Bapak. Oke? A few moments later. Oke, terima kasih Udin ya untuk teksnya. Oh ya, langsung bagikan aja langsung kepada teman-teman ya. Baik Pak, baik. Aduh. Nah, ini. Nah, apakah semua sudah dapat teksnya? Sudah dapat ya? Nah, jadi Pak ingin kalian untuk mengamati terlebih dahulu teks yang Bapak berikan. Mengamati, lalu kalian ringkas, lalu kerjakan ringkasannya di kertas kerja kalian ya. Lalu setelah itu kumpulkan ke Bapak jika sudah selesai. Nanti kita akan ulas sama-sama. Baik, apakah sebelum kita mulai tugasnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada yang ingin bertanya ya. Baiklah, kalau gitu Pak berikan waktu 45 menit. Cukup ya? Oke, silahkan dimulai. Oke. 12 seconds later. Pak, saya ingin bertanya Pak. Iya, mengenai ini saya tidak pada teks ini saya kurang paham Pak, bagian mana sih bagian itunya tuh akibatnya Pak, saya nggak paham. Coba jelaskan sekali lagi. Oke, Udin, jadi bagian urutan sebab akibat ya nggak paham. Oke, Bapak jelaskan sekali lagi ya. Jadi pada urutan sebab akibat itu di situ menjelaskan tentang bagaimana mengenai proses terjadinya fenomena
yang disajikan secara urut bertahap dari paling awal sampai akhir. Nah, jadi kalian carilah di teks kalian itu, pada teks yang ini, itu mana bagian yang menjelaskan tentang fenomena rantai kotor ini. Iya, jadi kalian cari, tidak dapat, lalu tinggal ringkas pokok-pokok pembahasannya, begitu. Apa sudah paham, Udin? Oh, iya. Baik Pak, terima kasih. Sekarang saya paham. Baiklah, kalau sudah paham, silakan lanjutkan tugasnya. Back later. Oke, waktunya habis. Silakan kumpulkan tugasnya ke meja saya ya. Baik, karena semua sudah mengumpulkan, mari kita periksa ya satu-satu ya. Oke, baik. Setelah Bapak periksa satu persatu tugas kalian di sini, itu sebagian besar sudah tepat pada sasaran ya. Pokok pembahasan yang kalian ringkas itu masuk, walau tidak semua pokok pembahasan itu masuk yang kalian masukkan ke dalam ringkasannya, tapi sudah bagus sejauh ini. Nah, mungkin dari keseluruhan tugas ini nilai yang paling tinggi itu mungkin sekitar 95, itu diraih oleh Udin. Selamat Udin, dapat nilai tinggi. Baik, karena tugas kalian sudah Bapak nilai ya, tugas kalian sudah penilai, jadi mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jadi kesimpulannya adalah teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam itu bisa terjadi. Dan di dalam teks eksplanasi itu disajikan informasi-informasi yang faktual, yang fakta, yang bisa dibuktikan secara teoritis oleh sains, oleh ilmu pengetahuan gitu. Nah, lalu jadi teks eksplanasi tadi ada 5, ada 4 ya, ada 4. Lalu strukturnya ada 3, itu harus kalian ingat bagian-bagiannya. Nah, jangan sampai lupa juga kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu apa saja. Oke? Baik. Nah, untuk tugas di rumah, Bapak ingin kalian untuk mencari berita ya, mencari artikel berita di internet itu tentang fenomena alam juga, fenomena alam terserah, mau itu banjir, mau itu gempa bumi, mau itu gerhana matahari, terserah. Lalu kalian ringkas juga, dan minggu depan kumpulkan kepada Bapak ya saat Bapak masuk. Nah, mungkin itu saja. Oke, karena waktu sudah sedikit lagi habis, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa. Ya, sekali lagi, Udin, tolong pimpin doanya. Baik Pak. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan ajaran masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Jadi Bapak ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. Bye.